Siapa yang akan memenangkan partai Liverpool melawan Manchester City di Anfield? Ini adalah laga paling seru weekend ini karena ini adalah pertarungan gengsi dan juga pertarungan poin di papan atas Liga Inggris. Siapa yang menang ada kemungkinan lebih besar untuk menjuarai title Liga Inggris. Jadi kita langsung aja mulai dengan analisa bagaimana Liverpool bisa mengalahkan Manchester City. Kalau Liverpool ingin mengalahkan Manchester City, pastinya Mohamed Salah harus bermain di laga kali ini. Dan ada sedikit keraguan apakah Salah akan bermain melawan City karena dia baru balik dari cedera dan sudah kembali di sesi latihan menjelang laga melawan Sparta Praha di Europa League. Tapi masih belum fit 100%, jadi masih kurang yakin. Tapi kalau Mohamed Salah bisa mendapatkan 20-30 menit melawan Sparta Praha, pastinya ini bisa menambahkan ritme dan waktu pertandingan Salah melawan Man City. Dan pastinya City itu kan menggunakan highline. Dan dengan kecepatan Mohamed Salah ini pastinya senjata yang sangat ampuh. Dan pastinya ini akan membuat Pep Guardiola itu meracik-racik taktiknya hanya demi satu pemain saja. Dan kemungkinan besar yang akan bermain sebagai left back yang akan berhadapan langsung dengan Salah adalah Nathan Ake, defender yang sangat tangguh dalam duel 1 lawan 1. Tapi yaitu dengan garis pertahanan City yang sangat tinggi ini bisa menciptakan situasi serangan balik yang sangat berbahaya bagi Mohamed Salah. Dan pastinya nggak cuma Mohamed Salah, ada juga Darwin Núñez yang baru kembali dari cedera melawan Nottingham Forest. Kenapa gue ungkit-ungkitin Darwin Núñez? Karena di musim ini performa terbaik Liverpool itu muncul ketika Darwin dan Mohamed Salah bermain bareng dan seringkali berkombinasi. Antara Salah yang menyuplai assist dan Núñez yang mencetak gol, atau Núñez yang menciptakan assist dan Salah yang mencetak gol. Intinya kedua pemain ini sepertinya sudah menemukan chemistry terbaik. Dan Liverpool pastinya mendapat kabar baik ketika dua pemain ini kembali dari cedera. Anfield itu adalah salah satu, kalau bukan stadium terangker di dunia saat ini. Karena seangker-angkernya, Anfield ini bisa menjadi pemain ke-12 Liverpool. Kita bisa lihat dari sejarah. Di laga pertandingan Champions League melawan Barcelona, Liverpool sudah ketinggalan 3-0 di leg pertama dan mereka membutuhkan 4 gol tanpa balas di leg kedua di Anfield. Dan itu pun yang terjadi. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kalau bukan di Anfield. Anfield itu punya aura yang sangat luar biasa dan sangat merasuki psikologi para pelatih ternama di dunia ini. Salah satunya adalah Arteta yang terkenal dengan sesi latihannya sebelum laga melawan Liverpool di Anfield. Dia menyiapkan para pemain Arsenal dengan memasangkan 3-4 speaker yang memainkan lagu You'll Never Walk Alone untuk menyiapkan mental para pemain ini sebelum laga tersebut. Dan pastinya Pep Guardiola juga sudah dirasuki karena rekornya di Anfield itu juga tidak bagus. Hanya memenangkan 1 kali saja. 1 kali. Dan 2 seri dan 5 kekalahan. Pastinya ini rekor yang akan coba diralat oleh Pep Guardiola. Dan salah satu tugas paling penting Man City itu adalah bagaimana mereka bisa membendung tekanan-tekanan tinggi Liverpool di menit-menit awal pertandingan. Karena di awal-awal pertandingan, atmosfer stadium itu lagi menggebu-gebu. Seluruh pemain sangat termotivasi. Dan kalau Liverpool bisa merebut 2 gol keunggulan pertama, itu bisa saja langsung game over. Itulah seberapa cepat atmosfer stadium itu bisa mengubah momentum. Bahkan Mikel Arteta pun juga menyebut stadium ini sebagai mesin cuci karena kekacau balauan dari permainan tim itu bisa terjadi hanya di Anfield. Dan kalau City bisa membendung
dan bisa menahan imbang skor 0-0 di awal-awal pertandingan, ini bisa saja mengubah momentum dan mengambil balik momentum ke tangannya mereka. Sebetulnya pemain ini pemain yang sangat sulit diprediksi, tapi gue menunjuk dia sebagai salah satu kunci kemenangan Liverpool di pertandingan kali ini, yaitu Darwin Núñez. Ini pemain yang sangat sulit ditebak. Peluang yang mudah, dia bisa meleset. Peluang yang sulit, dia bisa selesaikan. Sangat sulit diprediksi. Nggak cuma dari penyelesaian peluang, tapi juga dari gaya permainan. Bagaimana dia melakukan pergerakan dari sayap kiri ke kotak penalti. Ini sangat sulit dibaca. Bagaimana tiba-tiba dia muncul di kotak penalti berhadapan dengan Neco Williams yang bermain sebagai left back. Bagaimana seorang center forward bisa berhadapan di duel udara melawan right back-nya Nottingham Forest. Itulah kesulitannya Nottingham Forest untuk memprediksi gerakannya si Darwin Núñez itu. Bagaimana dia itu bisa menciptakan peluang-peluang mudah bagi dirinya. Bagaimana dia bisa mendapatkan 9 tembakan dalam suatu pertandingan. Itulah naluri seorang striker yang sangat tajam. Dan tugas utamanya Darwin Núñez itu adalah bagaimana dia itu bisa menyelesaikan peluang-peluang mudah ini ketika jatuh ke kakinya itu. Dan kalau gue lihat lagi dari golnya melawan Nottingham Forest ya di menit-menit terakhir, ini adalah gol yang sangat penting sekali buat Liverpool. Nggak cuma di pertandingan kali itu, tapi juga dari title race. Ya. Sekali lagi, pemain Darwin Núñez yang sering mendapat kritikan bisa menunjukkan dirinya sebagai pahlawan. Itulah sulitnya memprediksi pemain ini. Tapi itulah mungkin yang diperlukan Liverpool melawan Man City. Dan yang gue perhatikan kemarin itu di golnya melawan Nottingham Forest, peluangnya Liverpool itu sudah hilang. Kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi buat Liverpool. Tapi Darwin Núñez yang gue lihat dari pergerakannya, dia terus-terusan bekerja keras. Gitu. Biasanya striker di posisi itu dia agak sedikit males ketika peluang sudah hilang dan akhirnya jadi offside. Tapi Darwin Núñez tetap masuk ke posisi onside untuk menunggu peluang berikutnya yang akhirnya datang dari Alexis McAllister. Itulah semangat juang dan juga kesulitan para back untuk memprediksi gerakannya Darwin Núñez ini bisa menjadi X factor-nya Liverpool. Dan untuk semua tim yang berhadapan dengan Man City, pastinya salah satu hal yang membuat banyak pikiran adalah bagaimana caranya menghentikan Erling Haaland. Sebetulnya ini adalah timing yang paling pas buat Liverpool berhadapan dengan Haaland. Karena Haaland yang gue lihat kemarin melawan Manchester United bukan versi yang terbaik. Dia ada satu peluang di depan gawang yang sudah kosong dan masih bisa meleset. Yang gue lihat dari Haaland saat itu adalah Haaland yang agak sedikit overthinking atau banyak berpikir. Haaland yang terbaik itu adalah Haaland yang menggunakan nalurinya, yang berputar dan langsung tembak tanpa berpikir terlalu banyak. Tapi itulah yang gue lihat sebaliknya melawan Manchester United. Jadi ini bukan versi Haaland yang terbaik. Kita juga sudah melihat bagaimana dia itu sudah membuang-buang peluang melawan Chelsea. Dan sekarang ini yang harus berhadapan dengan Haaland itu adalah Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Dua center back Liverpool yang sekarang performanya ini lagi top-topnya. Kerjasama antara kedua pemain juga sangat ciamik. Tapi ya itu, dengan gaya permainannya Liverpool masih ada highline yang juga bisa dimanfaatkan oleh Erling Haaland di belakang. Jadi komunikasi antara kedua pemain ini juga sangat penting. Siapa yang harus lebih agresif, siapa yang harus melakukan pressing, dan siapa yang harus agak sedikit mundur, menjaga pergerakan Haaland, dan juga untuk menyapu bola-bola terobosan ini. Dan yang gue lihat dari Nottingham Forest, yaitu kedua pemain ini lagi performanya itu lagi bagus banget. Karena di babak pertama, dia harus menghadapi striker Elanga. Pemain yang gak begitu besar, tapi memiliki akselerasi yang sangat cepat. Dan mereka lulus ujian. Di babak kedua, Nottingham Forest
melemparkan ujian keduanya, yaitu Taiwo Awoniyi, pemain yang memiliki postur badan lebih besar. Dan sekali lagi, mereka berdua tetap lulus ujian dan masih mempertahankan clean sheet-nya. Jadi, mereka adalah dua center back yang paling cocok dan paling bisa diandalkan untuk menghentikan Erling Haaland. Dan kalau kita membicarakan Haaland, kita juga harus membicarakan partner in crime-nya, yaitu Kevin De Bruyne, yang seringkali menyuplai assist-assist ke Haaland. Dan Kevin De Bruyne yang bermain sebagai nomor 10 itu adalah salah satu playmaker paling berbahaya di dunia saat ini. Dan di pertandingan melawan Luton di FA Cup itu, di mana Haaland mencetak 5 gol dan Kevin De Bruyne mencatat 4 assist, ini sangat menggambarkan kombinasi kedua pemain saat ini. Haaland menahan hadangannya center back dan memberikan layoff ke De Bruyne, dan dengan satu kontak mata antara kedua pemain ini, Haaland langsung melakukan pergerakan, De Bruyne langsung meluncurkan umpan terobosan, dan itulah di mana sumber golnya Manchester City. Jadi ini akan menjadi tugas paling beratnya Wataru Endo musim ini, harus melakukan marking sepanjang 90 menit terhadap Kevin De Bruyne. Dan masalah Liverpool itu nggak cuma berhenti di Haaland dan Kevin De Bruyne, karena mereka masih ada satu pahlawan lagi, yaitu Phil Foden, yang sudah memproduksikan 11 gol dan 7 assist di Liga Inggris musim ini. Posisi awalnya Foden itu berada di sayap kanan, tapi dia seringkali melakukan cutting inside ke area tengah. Dan itulah di mana Foden itu berhasil menciptakan gol pertama melawan Manchester United ketika dia cutting inside dari sayap kanan dan berhasil mengelabui Victor Lindelof. Posisi left back ini seharusnya secara alami dipenuhi oleh Andy Robertson, tapi ada perasaan Joe Gomez bisa saja yang menggantikan, karena dengan kaki kirinya Foden, kaki kanannya Joe Gomez kelihatannya bisa menetralisirkan ancamannya si Foden ini. Tapi ya itu, ancamannya Foden itu nggak cuma dari sayap kanan. Ketika City membutuhkan gol, Foden bisa semakin lama semakin masuk ke area tengah lapangan bersampingan dengan Kevin De Bruyne. Ini menciptakan situasi dua playmaker paling berbahaya di area sentral. Jadi ini pastinya akan memberatkan sekali lagi tugasnya Wataru Endo. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih komen siapa yang bakal menangkan title decider kali ini. Dan menurut kalian, siapa yang akan menjadi penentu kemenangan. Oke, jadi sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.